Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini dan menjadi tema dalam sepekan ini yaitu jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Pertama-tama kita perlu bertanya, apa arti kata takut? Apa maknanya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan ada 4 makna kata takut. Makna yang pertama yaitu rasa gentar atau rasa ngeri bila berhadapan dengan sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana atau bahaya. Arti yang kedua yaitu takwa atau segan atau hormat. Jadi arti yang kedua ini bersifat positif. Arti yang ketiga adalah tidak berani berbuat atau melakukan sesuatu. Yang keempat artinya gelisah dan khawatir. Jadi kata takut punya makna 3 yang negatif, yaitu rasa gentar, ngeri, ketidakberanian melakukan sesuatu, dan perasaan gelisah dan gentar. Pembacaan kita saat ini hendak mengajak kita untuk melihat dan belajar dari kehidupan kita sendiri. Ketika rasa takut itu muncul, ketika rasa gentar itu kita alami, kita perlu bertanya, mengapa kita takut dan apa yang harus kita lakukan? Belajar pertama dari apa yang dialami atau sikap Sarah dalam pembacaan kita ini. Mengapa Sarah gelisah? Ketika Sarah melihat Ismail dan Ishak bermain, mengapa dia menjadi khawatir? Mengapa dia menjadi takut? Lalu kemudian mengatakan kepada Abraham, usirlah perempuan itu bersama anaknya. Usirlah Hagar dengan Ismail. Bukankah dulu Sarah yang memberikan Hagar kepada Abraham? Bukankah dulu Sarah yang memutuskan dan berharap bahwa Hagar akan melahirkan baginya seorang ahli waris? Sekarang dia yang menjadi gelisah, dia yang menjadi khawatir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa penyebab ketakutan dan kegelisahan Sarah seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Penyebabnya ialah dirinya sendiri. Akar masalah adalah keputusan yang diambilnya sendiri jauh sebelumnya. Dan keputusan itu diambil bukankah karena dia tidak percaya akan janji Tuhan? Tuhan sudah berjanji bahwa Sarah akan melahirkan anak perjanjian, anak yang daripadanya menjadi berkat bagi seluruh dunia, bagi seluruh bangsa. Tetapi karena tidak percaya, karena kebimbangan dan keraguannya, dia memutuskan untuk memberikan Hagar kepada Abraham. Dan bukankah pada akhirnya dia sendiri yang menjadi berbeban, menjadi khawatir, menjadi takut. Keputusan yang diambilnya karena ketidakpercayaan harus membuat Sarah menelan pil pahit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Pelajaran melalui pengalaman Sarah adalah jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah tidak yakin atau menjadi bimbang akan janji Tuhan. Dan jikalau suatu waktu kita menjadi gelisah, khawatir, dan takut dalam hidup kita, kita perlu merenung. Kita perlu melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan pergumulan ini karena apa yang telah kita lakukan sendiri, putuskan jauh sebelumnya. Kesalahan yang kita lakukan, Tuhan mengampuni di dalam Kristus. Tetapi dampak dari kesalahan itu akan mengikuti kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua yaitu dari sikap Abraham. Dikatakan dalam bacaan ini, Abraham merasa kesal. Abraham tidak tega. Abraham menjadi gelisah. Mengapa? Karena dia mengasihi anaknya Ismail. Ketika Sarah mengatakan, usirlah mereka, Abraham tidak sanggup untuk melakukannya. Dalam kondisi kegelisahan itu, firman Tuhan datang kepada Abraham. Dan mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin Tuhan sepakat? Bagaimana mungkin Tuhan setuju dengan apa yang Sarah usulkan? Menyuruh Abraham membuang anaknya sendiri. Karena Tuhan mengatakan kepada Abraham, lakukan seperti yang disuruh oleh Sarah. Apa yang sebenarnya dibalik keinginan Sarah? Apa sebenarnya yang membuat Tuhan setuju dengan usul Sarah ini? Saudara-saudara, yang dikatakan sebagai alasan di sini bukan pertama-tama hanya menyangkut Sarah atau Abraham, tetapi ini menyangkut janji Tuhan.
Rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan sejak dari awalnya. Janji Tuhan kepada Abraham sejak dari awalnya, bahwa dari keturunannya bersama Sarah akan lahir anak perjanjian. Dan kebenaran ini tidak boleh menjadi kabur. Harus menjadi jelas bahwa dari keturunan Ishaklah bangsa yang akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa itu akan lahir. Dan ini yang ditegaskan di sini, bahwa kepada Abraham lakukan seperti yang diminta oleh Sarah. Ini menyangkut tentang kejelasan dan ketegasan mengenai siapakah yang disebut anak perjanjian itu. Tetapi kepada Abraham, Tuhan menghibur dan menguatkan dia, bahwa anakmu itu, Ismail, juga akan menjadi anak yang diberkati, menjadi bangsa yang besar, menjadi anak yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati dia menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian Abraham mempersiapkan dan menyuruh Hagar dan Ismail pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, the hardest decision sometimes is the right decision. Kadang keputusan yang terberat itu adalah keputusan yang benar. Dan ini dialami oleh Abraham. Dalam kehidupan kita, sering kita menjadi gelisah ketika kita diperhadapkan kepada banyak pilihan, banyak suara, banyak keinginan, banyak kehendak. Apakah yang harus dilakukan? Manakah keputusan yang harus diambil? Kadang keputusan yang berat itu adalah keputusan yang benar, kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, pelajaran dari apa yang dialami Hagar. Betapa menyedihkan, betapa berat seperti digambarkan dalam pembacaan ini. Dia bersama anaknya dan sekirbat air berjalan ke gurun. Dan ketika mereka lelah dan Hagar telah putus asa, air telah habis, dia meletakkan anak itu dan berdiri atau mengambil tempat agak jauh karena tidak tega melihat anaknya mati. Lalu dikatakan dia menangis dengan keras karena tidak punya harapan lagi. Mungkin banyak orang tua yang juga mengalami hal seperti ini. Dalam pendampingan di tengah kehidupan anak-anak, ada banyak masalah dan kadang kita menyerah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk kebaikan mereka. Kadang karena kekerasan hati, kadang karena berbagai keterbatasan, kita menjadi menyerah dan angkat tangan. Tetapi ingat, sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan menggenapinya. Tuhan datang menyatakan diri kepada Hagar melalui malaikatnya. Mengapa engkau takut? Tuhan tidak melupakan anak itu. Tuhan mendengarkan suaranya. Dan dikatakan Tuhan membuka mata Hagar. Dan dia melihat dalam kekalutan, dalam kegelapan, keputusasaan. Dia tidak dapat lagi melihat bahwa sebenarnya Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan menyediakan berkat baginya dan bagi anaknya. Dikatakan ketika Tuhan membuka mata, memampukan Hagar melihat. Dan dia dapat melihat apa yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak penafsir mengatakan, apakah memang sumur itu ada di situ dan Hagar tidak dapat melihatnya karena keputusasaannya? Ataukah Tuhan yang secara ajaib dan tiba-tiba kemudian menyatakannya dalam keputusasaan Hagar? Yang apapun yang terjadi, yang penting dan yang jelas kebenaran firman Tuhan di sini, Allah setia kepada janjinya. Allah berjanji memelihara dan menyertai Hagar dan Ismail, dan dia telah menyatakannya. Kepada kita juga, janji Allah sangat jelas di dalam Kristus. Janji penyertaan, janji pertolongan, janji penghiburan, janji kekuatan, janji penyertaannya kepada kita. Apakah kita yakin dan kita percaya supaya kita dapat melihat bahwa sebenarnya dalam berbagai kekalutan dan pergumulan hidup, Tuhan senantiasa ada dan menopang dan menyediakan jalan keluar. Hanya kita yang perlu melihatnya, membuka mata iman kita untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap pergumulan hidup kita. Jangan takut, Tuhan beserta kita dan Tuhan menyediakan pertolongannya pada waktunya. Amin.